Tes satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga wajhillah wa bi qurbihi ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Ma ba'du, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Ya muyasir yasir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil alaina kulla asir bijahil basyirin nazir. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang ketiga ini di liqa'us salis, di liqa'is salis ya. Kita akan melanjutkan diskusi kita atau muzakarah sebagai jika yang sudah apa namanya mempelajari sebelumnya pelajaran yang buku yang kita kaji berarti yang apa yang dikajinya yang dibacanya sekarang itu adalah sebagai pengulangan saja agar maklumat dan ilmu itu akan tetap senantiasa berada di hati dan pikiran kita dan 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 yang terpenting adalah bahwa eh, bacaan kita pada kali ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah sering kita dengar dan banyak kita ungkapkan sampai-sampai ada guru kami, ada namanya Dr. Salim Abu Asih, seorang profesor ahli tafsir di Mesir. Kalau selesai beliau membahas tentang apa namanya itu adalah kajian gitu. Beliau langsung menasihati kita kalau pulang dari tempat ini katanya eh, jangan langsung sholat, langsung belajar kata. Maksudnya sholat di sini adalah sholat sunat gitu ya. Langsung belajar karena yang namanya belajar ini adalah fardu ain, sedangkan sholat sholat sunat ini adalah ya sunnah sunat bukan fardu gitu kan. Adalah sunnah gitu mustahabbah, katanya mustahabbah. Sampai-sampai kan sering Imam riwayat saya kalau saya nggak hilaf itu dari Imam Syafi'i itu adalah 70 rakaat orang yang sholat sunnah itu lebih baik baginya belajar daripada 70 kali sholat sunnah. Karena yang ada di depan kita ini adalah sebuah kewajiban, kewajiban yang diwajibkan kepada setiap mukallaf yang itu dipardukan. Sedangkan yang kategori daripada sholat sunat itu adalah sebuah yang mustahabah, yang dianjurkan bukan yang diwajibkan. Tapi jangan sampai kita istilahnya itu adalah meremehkan dari perkara-perkara yang sunnah juga. Nah, sekarang walhasil
kita sudah masuk pada pembahasan yang ketiga, dan ini adalah masih di dalam apa namanya mukadimah dari pengenalan ilmu usul fikih itu sendiri. Muallif mengatakan di sini ini adalah setelah Syekh Al-Ustaz Abdul Hamid ini memperkenalkan tentang makna daripada ilmu usul fikih itu apa, lalu berkaitan tentang al-idrak di sana kan, maratibul idrak, yang al-ilmu, pengertian ilmu itu apa, lalu pengertian jahal itu apa, pengertian daripada zon itu apa, syak itu apa, dan waham itu apa. Pengertiannya, definisinya itu sudah dirincikan daripada pertemuan yang kedua. Nah, yang sekarang ini adalah al-ahkam. Hukum itu sendiri, eh, jikalau kita memaknakan atau membahas tentang makna hukum, hukum itu apa gitu. Banyak para ulama mengatakan yang namanya hukum itu bermakna al-qadha. Al-hukmu adalah suatu yang bisa memutuskan sifatnya. Makanya kalau orang mengatakan hakam tu ala syai'i, berarti saya memutuskan kepada perkara ini, pada suatu perkara. Qada itu, jika mengatakan hakam itu berarti bermana qada itu. Nah, definisi daripada hukum kita juga temukan di dalam ilmu mantik yang mengatakan bahwa isbatul amrin, di amrin itu, bahwa menetapkan sesuatu dengan sesuatu. Sebagaimana banyak dicontohkan, kalau kita mendengar suara orang berbicara di dalam rumah, gitu kan, dan kita yang mendengar ini adalah di luar rumah, berarti menunjukkan bahwa orang itu masih diberikan kesehatan gitu, dan masih diberikan nyawa. Atau secara umumnya itu adalah kita menghukumi bahwa rumah itu ada penghuninya, yaitu karena kita mendengar orang gitu. Makanya isbatul amrin li amrin, dari perkara itu, dari perantara itu, yaitu pendengaran kita terhadap orang yang berbicara itu, menunjukkan bahwa kita itu menghukumi bahwa orang rumah itu ada penghuni. Aw nafyun, nafyun amrin, atau meniadakannya. Contohnya kita tidak mendengar sesuatu di rumah kosong itu, tidak ada yang tinggal, tidak ada yang berbicara, lalu kita menafikan bahwa tidak adanya orang atau tidak adanya penghuni daripada rumah. Nah, itu juga berarti kita menghukumi, bermakna menghukumi. Nah, secara hukum apa namanya? Hukum syar'i di sini ini adalah dibagi menjadi dua gitu. Dilihat daripada jikalau hukum itu diartikan sebuah khitabullah, yaitu tuntunan daripada syariat, yang mana tuntunan ini adalah sebuah perangkat hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Ya, eh, dibagi menjadi dua gitu. Jikalau berkaitan dengan perbuatan mukallaf, atau berkaitan dengan sesuatu yang penetapan terhadap sesuatu. Nah, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf ini adalah dinilai sebagai hukmut taklifi, sedangkan hukmul wada'i itu adalah sebuah penetapan. Penetapan yang dimana penetapannya ini adalah seperti sebab, seperti syarat, seperti mani namanya. Bahwa penetapan itu akan menimbulkan sebuah ketetapan.
ketetapan hukum. Contohnya di sini belum mengatakan bahwa wal ahkam adalah tis'ah. Wal ahkamu tis'atun. Al wajibu wal mandubu wal mubahu wal haramu wal makruhu was sahihu wal batilu wal rukhsatu sama dengan wal azimatu. Wal wajibu, nah ini dilihat daripada sifatnya bahwa hukum itu apa. Ah, ah, wajib itu apa. Nah ini yang hukum taklifi. Al wajib wal mandub wal haram wal makruh wal mubah. Ini adalah hukum taklifi. Berarti hukum bi'tibari kauni. Bahwa hukum ini dilihat dari sisi bahwa berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Ini perbuatan seorang mukallaf. Perbuatannya itu adalah eh, sholat. Yaitu misalnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang itu sholat. Aqimus sholat berarti as-sholatu wajibah. Bahwa sholat itu adalah wajib. Wajib dilakukan oleh seorang mukallaf. Nah, perbuatan seorang mukallaf ini berkaitan dengan mukallaf itu sendiri. Oleh sebab itu ketika Allah mengatakan aqimus shalah yaitu didirikanlah salat, berarti wajib alal mukallaf. Wajib alal mukallaf yaitu wajib atas seorang mukallaf itu melakukannya. Itu namanya berkaitan dengan fi'lul mukallaf. Nah, wal wajib dilihat daripada sifatnya, apa namanya itu definisi. Definisinya itu apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu yang namanya wajib ini adalah jikalau diperintahkan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapatkan dosa. Kas salawatil khamsi wa saumi ramadhana. Sebagaimana sholat 5 waktu dengan puasa di bulan suci Ramadan. Dan bukan berarti kita bisa apa namanya itu mengeluarkan definisi ini dari suatu masalah yang mengatakan bahwa bagaimana orang itu mendapatkan ampunan daripada Allah, dia tidak sholat, dia mendapatkan ampunan, tetap apakah tetap bahwa permasalahan ini masuk dalam perkara wajib yang dimana wa yu'aqabu ala tarkihi, berarti kan jikalau tidak dilakukan mendapatkan dosa sedangkan orang ini sudah diberikan maaf misalnya kayak gitu, ya tetap bahwa perkara itu masuk dalam kategori wajib, bukan berarti dia menghilangkan daripada kewajiban itu sendiri. Karena karena dasarnya apa? Karena dasarnya itu adalah dia akan mendapatkan daripada pada asalnya dia akan mendapatkan daripada dosa itu sendiri, dan ampunannya Allah itu adalah uh, berkaitan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mendapatkan ganjaran di akhirat. Berbeda nanti jika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dengan sebab-sebab yang lain, itu dengan ada syafaat. Tidak mengeluarkan daripada definisi wajib itu sendiri. Walaupun dia mendapatkan ampunan gitu. Nah, ini adalah definisi ini adalah secara sifat, bukan bermakna sifat, karena yang secara definisinya secara bilhad, kalau dalam Islam mantik itu adalah bilhad yang dimana terkumpulnya eh, terkumpulnya daripada eh, syarat-syarat atau rukun-rukun daripada ketika seorang itu memberikan sebuah ta'rifan atau definisi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tuntutan untuk melakukan sebuah perintah dengan apa? Dengan sifatnya tolaban jaziman. Ini ini adalah wajib di mana orang itu dituntut untuk melakukan sebuah perintah dengan wajib, dengan pasti, dengan kewajiban jazim. Nah, ini yang wajib, sedangkan yang mandub ini adalah ghairu jazim sifatnya. Tidak wajib, ya, tidak mesti dilakukan, hanya sebuah anjuran. Makanya di sini itu adalah yang pengertian daripada mandub, ma yusabu ala fi'lihi
wala yu'aqabu ala tarkihi, yaitu dia itu diperintahkan untuk melakukannya, tetapi perintahnya ini adalah sebuah anjuran. Jikalau mayusabu ala fi'lihi, dilakukan mendapatkan pahala, tetapi dan dia kalau dia meninggalkannya mendapatkan dosa. Akan tetapi perlu digarisbawahi, jikalau kewajibannya ini adalah sebuah berbentuk daripada sunat, daripada sunat muakkad, dan ditinggalkan secara menyeluruh daripada umat itu, dia akan menjadi suatu yang haram. Contohnya, kalau kita mengatakan bahwa azan itu adalah sunnah, tetapi jikalau ditinggalkan secara menyeluruh di sebuah masyarakat itu atau di sebuah tempat itu, bahwa peninggalan meninggalkan sunnah itu menjadi haram karena ditinggalkan secara menyeluruh gitu, secara keseluruhan dari umat itu tidak boleh, dia akan menjadi haram. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menggantikan untuk melakukan sebuah anjuran itu mendirikan azan dan iqamah, mendirikan sholat berjamaah di masjid. Dia akan menjadi haram ketika ditinggalkan secara menyeluruh. Syekh mengatakan di sini itu adalah katahiyatil masjid, yaitu sholat sunat tahiyah masjid. Dan ini adalah sebuah eh, hadis Nabi yang dimana pernah sahabat datang ke Madinah. Lalu sahabat itu datang dari jauh gitu. Kemudian itu ketika sholat Jumat. Lalu Rasulullah mengatakan, eh Gotofani nggak salah itu. Ada sahabat. Lalu Rasulullah menghitung kepada sahabatnya, apakah engkau tidak istilahnya itu, apakah engkau tidak tahiyat daripada masjid, yaitu sholat sunat. Nah, sholat sunat masjid, sholat sunat dari untuk apa? Untuk menghormati masjid kan. Adalah suatu sholat sunat tahiyatul masjid. Ya sholatlah sahabat itu. Di mana agar apa? Agar eh, menunjukkan bahwa perintah itu adalah sunnah dilakukan walaupun orang walaupun imam itu ketika itu adalah berada di ke- ke- berada atau ketika khutbah Jumat. Nah, ketika khatib ya belum imam, ketika khatib berkhutbah boleh melakukan sholat sunnah sebelum sholat sunat ketika khatib berkhutbah. Nah itu ini secara umumnya adalah katahiyatil masjid itu adalah sunnah. Nah, yang ketiga ini adalah al-haram, ma yusabu ala tarkihi, ah, ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ini yang berarti lawan daripada wajib itu sendiri. Dilakukan mendapatkan dosa dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Kariba wa fi'lil mafsadah. Itu sebagaimana riba dengan perbuatan yang merusak, yaitu perbuatan dosa. Itu haram dilakukan. Lalu yang bertanya, nah kapan orang itu dinilai mendapatkan pahala? Afwan, mayusabu ala terki berarti ketika meninggalkannya itu mendapatkan dosa dan mengerjakan itu ketika meninggalkannya itu mendapatkan dosa wa yu'aqabu ala fi dan mengerjakannya mendapatkan pahala, meninggalkannya mendapatkan pahala, wan mayusabu ala terkihi, meninggalkannya mendapatkan pahala dan mengerjakannya mendapatkan dosa. Tapi pertanyaan itu akan muncul, kapan orang itu meninggalkan mendapatkan pahala, jikalau dia itu meninggalkan sebuah keharaman itu sendiri. Nah, ini pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Maulana Dr. Ali Jum'ah
Kapan? Beliau memberikan sebuah perumpamaan yang dimana ketika orang itu melihat sesuatu yang haram di depannya, itu contohnya narkoba gitu kan, waliyazbillah, atau melihat minuman arak atau tua di depannya, di hadapannya. Kemudian karena niatnya itu adalah menegakkan tali agamanya Allah, itu menegakkan syariat agamanya Allah, kemudian dia berniat untuk tidak mau mendekati hal itu yang haram itu, imtisal. Nah, imtisalan sebab semata-mata karena perintahnya Allah untuk dijauhi. Perintisalan li awamirillahi wajitinabi nawahi. Itu intisan ijtinab daripada an-nawahi, menghindari dari perbuatan dosa. Di sanalah dia itu mendapatkan pahala. Ketika dia itu meninggalkannya dengan niat adalah ibadah. Tidak meninggalkan dengan niat ibadah, meninggalkan karena tidak mau melakukan sesuatu yang haram, seperti memakan riba, harta riba, atau melakukan perbuatan yang merusak, itu perbuatan buruk. Nah, yang selanjutnya ini adalah al-makruh ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi kata qadimil yusra. Nah, yang makruh ini adalah ketika dikerjakan, ketika dia mendapatkan pahala itu, kapan dia mendapatkan pahala ya? Ketika ditinggalkan. Akan tetapi dia tidak akan mendapatkan dosa kalau dia mengerjakannya. Makruh ini berarti dia itu eh, lawan daripada mandub itu sendiri. Kata qadimil yusra, karena Rasulullah SAW kan dalam hadis itu menganjurkan kita untuk melakukan mendahulukan yang kanan di dalam kebaikan. Nah, seperti makan, seperti minum, itu yang kanan itu. Menunjuk, itu yang kanan. Itu adalah sunnah tayamun. Nah, Rasulullah ya apa namanya, menginginkan kesenangan terhadap yang bertayamun itu, yang selalu mendahulukan yang kanan ketika melakukan perbuatan. Sesuatu yang baiklah, berwudu, mendahulukan yang kanan. Bertayamum, mendahulukan yang kanan. Kayak gitu. Lalu al-mubah, nah ini juga makruh ini, jikalau istilahnya itu adalah ditinggalkan secara totalitas, eh, dikerjakan secara totalitas, alasan terus dia mengatakan, oh ini karena makruh nih katanya, nggak apa-apa kalau kita kerjakan seperti itu. Dia itu dikerjakan secara totalitas ya berarti akan akan apa? Akan mengarahkan kepada sesuatu yang haram. Nah, apalagi ketika diremehkan yang makruh itu sendiri. Sama dengan mandub, kalau dia mengatakan ditinggalkan secara totalitas, men- men- menunjuk atau mengarahkan dia itu kepada sesuatu yang haram. Begitu juga makruh. Ketika dikerjakan secara totalitas, walaupun di pekerjaannya itu kan dia tidak mendapatkan dosa nih, tapi dikerjakan secara totalitas, dia akan mengarahkannya kepada sesuatu yang haram. Ini yang makruh. Kemudian al-mubah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Nah, ini pengertian daripada mubah itu sendiri. Bahwa dia tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala, dikerjakankah, ditinggalkankah, dia tidak mendapatkan dosa dan pahala. Dilihat dari hukum ini kalau dirincikan oleh para ulama bahwa kalau hukum ini definisi daripada hukum taklif ini, yang mana hukum taklif ini, yang namanya hukum taklif ini kan bermakna muta'alaq bi fi'lil mukallaf, ya, berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Makna dari taklif itu apa? Mukallaf ma fihi kulfah. Al-ilzam ma fihi kulfah, yaitu sebuah kewajiban keharusan yang ada beban gitu istilahnya. Kalau definisinya itu berkaitan dengan beban itu sendiri, berarti yang beban itu adalah wajib sama haram gitu istilahnya kan. Nah, beban karena
dikerjakan dia dosa, kalau dia haram. Lalu kalau wajib ini ditinggalkan dia berdosa. Berarti kan ada beban gitu istilahnya. Ada kewajiban, ada keharusan yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf dan harus ditinggalkan. Hmm. Kalau kita melihat daripada definisi daripada taklif itu berarti kan taklif itu mengarah kepada wajib sama mengarah kepada yang haram. Kalau seperti itu. Tetapi para ulama meluaskan definisi daripada taklif itu, oh enggak mesti ilzamnya itu adalah kepada suatu yang mafil kubah, tapi ada ilzam itu sifatnya itu katanya lebih umum. Ada ilzam sifatnya itu adalah jazim dan ada yang sifatnya gairu jazim. Nah, sifatnya yang jazim yang tidak ada tawar-menawar, tidak ada penawaran untuk ditinggalkan, itu apa? Yang wajib nggak boleh ditinggalkan. Dan tidak ada penawaran untuk dikerjakan, yang haram nggak boleh dikerjakan. Wajib, haram kan dikerjakan suatu yang haram itu. Lalu ada yang ghairu jazim, oh nggak mesti dikerjakan nih. Yang tidak mesti dikerjakan berarti dia itu kepada yang apa namanya, yang mandub, tapi sunnah dikerjakan. Lalu yang makruh, ya nggak mesti ini ditinggalkan, boleh dikerjakan. Boleh dia dikerjakan, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Itu yang makruh. Nah, tidak mesti ditinggalkan gitu kan. Itu definisinya gairu jazim. Nah, kalau melihat daripada yang jazim di sana itu yang mesti dikerjakan dan gairu jazim yang mesti ditinggalkan. Yang gairu jazim tidak mesti dikerjakan, tidak mesti, tidak harus di apa namanya itu dikerjakan. Nah, mubah ini masuk ke mana? Nah, lalu diluaskan. Ah, definisi daripada taklif itu adalah bahwa sebuah khitab. Mana umumnya itu adalah bahwa taklif itu adalah khitab. Sedangkan suatu yang mubah ini juga ada khitabnya. Ada petunjuk daripada pengerja apa namanya itu untuk melakukannya. Di dalam Al-Quran disebutkan kan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu makan minumlah, makan dan minumlah. Washrab wa kulu washrabu, kata kulu dan washrabu itu kan ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Nah, dan khitabnya itu adalah petunjuk dan apa namanya firman Allah itu ditunjukkan kepada siapa? Siapa uh, apa namanya firman Allah itu diarahkan kepada siapa? Diarahkan kepada seorang mukallaf. Ketika khitab itu, ketika firman Allah atau hadis Nabi yang diarahkan kepada seorang mukallaf dan pengarahannya itu adalah berbentuk sebuah yang tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram, tidak makruh, berarti masuk dalam kategori mubah itu. Ya ayyuhallazina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kata wa kulu kan makan dan minumlah. Nah, kata makan dan minumlahnya adalah suatu yang mubah. Jikalau makan dan minum adalah suatu yang wajib, wajib orang itu makan, wajib orang itu makan akan apa namanya itu akan kekenyangan atau tidak ada jalan daripada perut ini untuk menerima asupan makanan itu. Jikalau wajib gitu kan. Tapi kapan orang itu wajib makan ya nanti dia dalam keadaan hal yang berkaitan dengan darurat gitu, dalam keadaan darurat. Nah, berarti ta'alluqul khitab istilahnya ya. Kalau kita lebih rincikan lebih luas, ta'alluqul khitab kaitannya dengan khitab dengan apa namanya itu firman Allah dengan hadis Nabi yang berkaitan dengan khitabnya itu berkaitan hulu yaitu kepada manusia, kepada seorang mukallaf itu sendiri menunjukkan bahwa definisi daripada taklif itu masuk kepada yang lima, yaitu wajib, mandub, haram, makruh, sama mubah.
Karena kalau kita melihat yang namanya mubah ini kan dia tidak masuk kategori la yusabu ala fili, dia tidak dia tidak mendapatkan pahala kalau dikerjakan dan tidak mendapatkan dosa kalau ditinggalkan. Sebagaimana contohnya panaumi fin nahar, sebagaimana orang itu tidur, ini tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Nah, ini masuk pada perbuatan ammah ini, siapapun bisa mengerjakannya. Makan, minum, berpergian, bertamasya gitu kan. Nah, kapan mubah itu bisa menjadikan apa namanya itu adalah mendapatkan pekerjaan ya, pekerjaan daripada perbuatan yang mubah itu. Kapan dia mendapatkan pahala? Ketika diniatkan. Ketika dia itu diniatkan. Yaitu dia makan dengan niat untuk bisa beribadah kepada Allah. Dia tidur siang dengan niat untuk bisa sholat tahajud misalnya gitu kan. Dan ketika diniatkan, ibadahnya itu akan mendapatkan pahala. Dan ini kembali kepada niat masing-masing. Yaitu innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu ya berkaitan dengan niatnya kayak gitu. Nah ini. Jadinya secara secara dilihat dari sisi apa namanya itu syariat, bahwa yang namanya mubahnya ini sudah sejajar ya, seimbang, sama, dikerjakan sama, ditinggalkan sama kayak gitu, sejajar. Dilihat daripada pandangan syariat. Lalu kemudian as-sahihu, nah sahihu wal batilu ini adalah banyak para ulama memasukkan daripada sahih ini kepada hukmul daripada hukmul bukan daripada hukum taklif. Hukum taklif itu yang lima itu. Tapi yang sahih dan yang batil ini adalah sebuah sifat daripada pekerjaan itu sendiri. Contohnya kalau dia sudah sholat nih, sholat. Penilaian daripada perbuatan itu. Sholat, rukunnya sudah sempurna, syaratnya sudah sempurna daripada sholat itu. Tidak ada yang membatalkannya, berarti dihukumkan sholatnya itu sahihah gitu kan. Pas sholat itu sahihah. Berarti kan sebuah penilaian terhadap perbuatan seorang mukallaf. Itu yang sahih. Lalu as-sahihu ma yajtami'u fihi ar-ruknu wa syartu. Nah, rukun dan syaratnya itu terkumpul pada sahih itu sendiri. Itu dikatakan, itu bermakna sahih. Ketika terpenuhinya rukun dan syarat dari sebuah perbuatan itu atau dari sebuah perintah, berarti itu dikatakan sahih. Sholat, rukun dan syarat terpenuhi. Lalu berarti sah jual belinya terpenuhi rukun dan syaratnya boleh transaksi berarti hukum jual beli itu dihukumkan sahih sah kayak gitu. Maksudnya dia tidak jual barangnya ada terus harganya sudah jelas, uangnya sudah ada sebagai alat tukarnya kan. Kemudian yang bertransaksi juga ada, rukunnya sudah jelas. Berarti transaksi itu adalah sah. Nah, dikategorikan sah. Nah, yang batil, yang batil ini adalah lawan daripada sahih. Mala yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu. Yaitu yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Nah, kalau yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya berarti disebutkan dengan al-batil. Contohnya dia sholat, tapi dia tidak menutup aurat. Sholat tanpa berwudu. Ini kan tidak terpenuhi syarat-syarat daripada sholat. Sholat dia tidak membaca Fatihah, rukun daripada sholat, apa namanya? Daripada sholat. Sholat dia tidak ruku, langsung sujud dia. Berarti dia meninggalkan daripada rukun sholat. Apakah dia itu syaratnya sholatnya sah? Sah tidak. Berarti dia harus mengulang sholatnya. Wajib dia mengulang sholatnya kalau sholatnya itu adalah al-batil. Nah, makanya
Yang namanya batil itu adalah disifatkan bermakna az-zahid. Sedangkan yang sahih bermakna as-salim, yaitu selamat. Salim, selamat, sehat, sempurna. Tapi yang batil ini adalah secara bahasa kemana az-zahid, pergi. Jika dia pergi berarti dia tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian ruknu, nah, rukun itu apa definisi daripada rukun? Rukun itu adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana, yaitu wa kana ruknun atau wa kana ma juz'an minhu ka lil wajhi, lil wajhi lil wudu wa takbiratil ihram lis shalah. Rukun itu adalah, nah, dikatakan ya tawaqqafu alaihi sihhatu syai', yang dimana rukun ini adalah bergantungnya atau keabsahan sesuatu itu bergantung kepada rukun itu sendiri. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Wa kana juz'an daripada min. Karena rukun itu adalah esensi daripada perbuatan itu sendiri. Tentunya sholat. Nah, rukun ini adalah sebagai esensinya, sebagai yang wajib yang harus dipenuhi. Kalau tidak ada rukun ini, sholat ini tidak akan tidak akan terjadi gitu. Yang namanya rukun ini. Berarti yang namanya rukun ini adalah dakhil ilmahiyah, yaitu berada pada hakikat sesuatu itu. Makanya katakan rukun ini adalah keabsahan sesuatu itu bergantung padanya. Itu karena bagian daripada perbuatan itu. Yaitu bermana hakikat daripada perbuatan itu terpenuhinya rukun. Contohnya, rukun daripada wudhu, membasuh wajah, sholat, kemudian takbiratul ihram ketika dinisbahkan kepada sholat. Nah, ghuslul wajih ini adalah hakikat daripada makna perbuatan wudhu itu sendiri. Karena wudhu itu tidak dikatakan dia wudhu kalau dia tidak membasuh wajah. Nah, tidak ada yang mengatakan kalau misalnya dia membasuh tangan tapi tidak membasuh wajah, oh antum udah wudhu ya. Tapi dia tidak dibasuh wajahnya. Berarti itu bukan wudhu, tetapi dia hanya membasuh sebagian daripada anggota tubuhnya. Tidak disifatkan, tidak dinamakan perbuatan itu wudhu. Makanya ya namanya rukun ini adalah berarti bagian yang terpenting di dalam perbuatan wudhu itu sendiri. Sebagaimana takbiratul ihram, bagian yang sangat penting yaitu bagian berupa hakikat yang perlu disempurnakan di dalam melaksanakan sholat. Nah, ini dia takbiratul ihram. Kemudian asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laysa min. Nah, syarat ini adalah kharijun anil mahiyah maknanya. Memang syarat itu adalah apa namanya? Sahnya atau keabsahan sesuatu itu bergantung pada syarat itu, yaitu bergantung pada syartun. Tetapi apakah bagian daripada perbuatan itu? Yaitu khori, di luar daripada perbuatan itu yang tetapi di luarnya itu pun harus dia penuhi gitu. Jikalau tidak dipenuhi daripada syaratnya, perbuatan itu tidak akan sempurna. Contohnya, orang yang menutup aurat kan di luar sholat itu, menutup aurat itu bukan dia itu di dalam sholat. Nah, apa yang bisa memenuhi untuk melakukan sholat? Oleh sebab itu syarat itu adalah syarat, sebab, mani, penghalang itu adalah syarat dan sebab itu, apuan, syarat dan sebab ini adalah, dan mani, penghalang adalah wasilah di dalam penyempurnaan perbuatan itu. Bisa dikatakan muqaddimatul wujub. Nah, pengantar daripada kewajiban itu. Itu namanya syarat. Contohnya kan,
menuntut ilmu ini. Nah, menuntut itu kan kita belajar di Azhar misalnya, menuntut ilmu di Azhar, belajar di Azhar. Tapi bagaimana syaratnya? Berarti kan dulu dari kategori perbuatan menuntut ilmu itu, bagaimana caranya orang itu belajar di Azhar? Berarti ada syarat-syaratnya, mengikuti tes. Nah, kharij daripada eh, mahiyah, yaitu esensi daripada menuntut ilmu itu sendiri. Karena ada harus dipenuhi. Bagaimana kalau dalam syairnya Imam Syafi'i itu kan ala la tanalul ilma illa bisittatin. Itu syarat daripada penuntut thalabul ilmi. Kalau tidak terpenuhi thalabul ilmi kayaknya kurang gitu. Nah, berarti syarat ini adalah di luar daripada hakikat. Oleh sebab itu, sebagaimana kama ilmu telakil wudu, wudu perbuatan wudu membasuh wajah, tetapi apa yang digunakan untuk membasuh wajah berarti air. Nah, air ini adalah sebagai wasilah untuk wudu. Makanya, ma wasilah daripada toharoh itu adalah salah satunya itu adalah wasilahnya kepada apa? Wasilah kepada perbuatan adalah wudu gitu. Perbuatan itu adalah wudu. Wasatril aurah dan menutup aurat untuk sholat. Haza. Arruh satu dan al-azimatu ini adalah sebuah hukum yang ditinjau dari segi apa? Dari segi eh, asal muasal dalil itu sendiri atau tidaknya, atau bertolak belakang dengan asal dalil. Mana asal dalil? Maksud saya ini seperti ini. Orang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 waktu puasa Ramadan itu adalah disifatkan berupa azimah karena hukum asalnya itu adalah wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Itu azimah namanya kan. Itu boleh orang eh, wajib dia itu berdiri untuk melakukan sholat. Berarti azimah dan harus dikerjakan di setiap waktunya, yaitu zuhur dilakukan di waktu zuhur, pada zawal yaitu setelah tergelincirnya matahari, kemudian asar dilakukan pada waktu asar, eh, waktu sore misalnya, maghrib pada malam hari dengan isya, dan begitu juga subuh di awal siang, ya, di akhir malam. Setelah akhir malam itu kan wajib sholat subuh. Nah, yang namanya azimahnya ini adalah apa? Ia al-hukmu alladzi afwan, rusah pertama dulu dibahas. Al-hukmu alladzi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulah ma'a qiyami sababil hukmil asli. Kajawazil fitri lil musafir. Yang dimana uh, rukhsah itu adalah sebuah hukum. Hukum ini adalah perubahan sebuah hukum gitu ya. Berubahnya hukum daripada su'ubah dari yang sulit kepada yang mudah. Dengan sebab apa? Kenapa hukum itu bisa berubah? Karena ada sebabnya, sebab hukum. Ada sebab-sebabnya, yaitu karena adanya uzur, gitu, baru dia berubah. Makia misa babil hukmil asli. Karena ada sebab yang mengantarkan perubahan itu sendiri. Yang dimana hukum asalnya itu tetap wajib, gitu istilahnya kan. Contohnya, jawazul fitri lil musafir. Bolehnya orang itu berbuka dalam keadaan musafir. Apakah bisa kita katakan puasa itu tidak wajib? Apakah kita boleh kita mengatakan bahwa puasa itu adalah tidak wajib? Tetap puasa itu wajib, tetapi nah ini kan, tetapi karena adanya sebab, apa sebabnya itu? Karena adanya sebab dia itu musafir, bahwa hukum puasanya itu menjadi tidak wajib. Tetapi kalau puasa Ramadannya itu tetap wajib gitu. Jikalau berkaitan dengan sebabnya itu saja bahwa puasanya itu tidak wajib. Tidak boleh dan tidak bisa kita katakan puasa Ramadan itu tidak wajib tanpa sebab gitu kan. Berarti ada sebab yang mengarahkan bahwa puasa Ramadan itu adalah tidak menjadi tidak wajib dengan sebab apa? Dengan sebab musafir. Nah, hakaza. Nah, itulah dia ya. Itu yang uh,.
Hmm. Berarti ketika adanya sebab hukum asalnya itu, apa sebabnya dia itu boleh berbuka? Musafir yang dimana la yujhiduhus saum, yaitu yang dimana puasanya itu adalah memberatkannya. Itu memberatkan siapa? Memberatkan yang musafir. La yujhiduhu atau la yajhaduhus saum. Kemudian wa aklil mayyitati lil muttar. Begitu juga memakan bangkai bagi orang-orang, bagi siapa? Lil muttar, bagi dalam keadaan mendesak. Itu itu ada namanya rukhsah. 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika jamak takdim atau jamak takhir, yaitu sholat asar dan sholat zuhur bisa digabung menjadi satu dalam satu waktu dan bisa diqasar, yaitu bisa diringkas. 4 rakaat sholat zuhur menjadi 2 rakaat, 4 rakaat sholat asar menjadi 2 rakaat. Nah seperti, nah ini disebut dengan rukhsah. Kemudian yang azimah itu apa? Ya al-hukmu allazi kawujubis salawatil khamsi wa hurmati aklil mayyitati li ghairil muttar. Berarti hukum asal. Berarti yang namanya azimahnya itu adalah hukum asal. Eh, karena apa? Karena ala wabkid dalil maknanya. Karena sesuai dengan dalilnya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan dalil asalnya, sesuai dan kewajiban asalnya. Sedangkan yang azimahnya ini, sedangkan yang rukhsahnya adalah khilafud dalilil asl, bertentangan dengan hukum asal. Puasa wajib. Kemudian dia makan gitu kan, dalam keadaan musafir berarti bertentangan dengan hukum asal. Tapi dibolehkan. Ini adalah rukhsah. Yang kalau azimah adalah berkaitan dengan hukum asal. Contohnya sholat 5 waktu dalam keadaan berdiri ini. Lalu eh, dalam keadaan dengan waktu yang telah ditentukan zuhur, asar, maghrib, bisa berarti kan azimah namanya. Tapi kalau dia dijamak berarti kan bertentangan dengan hukum asal. Ketika sholatnya itu dijamak atau dikumpulkan menjadi dua, eh, dikumpulkan menjadi satu waktu yaitu jam takdim. Lalu ada yang jam takhir kalau dilakukan di waktu yang kedua. Nah, itu berarti kan bertentangan dengan hukum asal. Nah, bertentangan dengan hukum asal itu adalah dikategorikan rukhsah. Sedangkan yang berkaitan dengan hukum asal dikategorikan al-azimah. Mana dia? Contohnya sholat 5 waktu dan memakan haram daripada memakan mayitah bangkai lighairil motor bagi orang dalam keadaan tidak mendesak. Ini adalah al-azimah. Jadinya hukum itu kalau dilihat ditinjau dari sisi eh, sesuai dengan dalil asal, dengan bertolak belakang dengan dalil asal adalah ada dua. Ar-rukhsah dengan al-azimah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadinya pada pertemuan ini pertemuan ketiga ya, kita akan kita selesaikan di dalam pembahasan hukum, yaitu eh, al-ahkamu tis'ah, insyaallah sudah jelas.